Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dan mereka itu sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, maka pasti kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia, dan kami sediakan pembalasan pahala yang jauh lebih baik buat kehidupan akhiratnya dari apa-apa yang telah mereka amalkan. Benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, syarat untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, cara mendapatkannya ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 ini. Apa syaratnya untuk mendapatkan kebaikan hidup dunia dan akhirat? Itu adalah amila sholihat. Hendaklah kamu berbuat amal-amal soleh. Berbuat amal-amal soleh yang dilandasi oleh keimanan, bukan oleh nafsu, bukan oleh keuntungan dunia, bukan karena ingin untuk mendapatkan kenikmatan, kesenangan sesaat. Tetapi itu semata-mata kita laksanakan demi menjalankan perintah Allah, didasarkan oleh keimanan, keyakinan yang ada di dalam jiwa kita terhadap Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk beramal soleh. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi syarat untuk syarat untuk mendapatkan kebaikan hidup dunia itu memang amal soleh. Jadi kalau seandainya orang itu tidak beriman kepada Allah, tapi dia berbuat kebaikan, tapi bukan amal soleh namanya ya. Amal soleh itu melekat pada orang-orang yang memiliki dorongan untuk berbuat, beramal itu adalah karena iman. Itu disebut amal soleh. Tapi kalau dia cuma berbuat kebaikan, bukan dia tergolong orang-orang yang beriman, tidak bisa dikatakan amal soleh. Tapi bisa dikatakan berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Dan itu juga diperintahkan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang beriman, berbuat kebaikan itu. Di dalam surat Haji ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Ini kan perintah kepada orang beriman ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, rukuklah kamu, bersujudlah kamu,
wa'budu rabbakum, dan beribadahlah atau sembahlah olehmu akan Tuhanmu, waf'alul khaira, dan perbuatlah kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kita orang yang beriman juga disuruh berbuat kebaikan. Ini adalah syarat untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia. Berbuat baik atau beramal soleh bagi orang mukmin dikatakan beramal soleh. Bagi orang-orang yang tidak beriman atau non-muslim, non-mukmin, itu disebut dengan berbuat baik. Jadi orang-orang kafir misalnya dia tidak beriman tapi dia berbuat baik. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada masyarakatnya, dia tidak mau menipu orang, berbohong, dia jujur, dia adil di dalam hukum. Bisakah dia mendapatkan kebaikan hidup dunia? Ya bisa. Karena itu dikatakan jelas oleh Allah dalam ayat surat An-Nahl itu. Syarat untuk mendapat kebaikan hidup di dunia, ya berbuat baik, beramal saleh kalau bagi orang mukmin. Jadi kalau ada masyarakat yang semuanya tidak ada satu orang pun yang mukmin, katakan begitu, kafir, tapi orangnya jujur-jujur, orangnya tidak pengkhianat, dia amanah, orangnya suka berbuat kebaikan, menolong orang. Kalau ada negara di dunia ini yang dapat musibah, duluan dia datang, padahal dia kafir, dia suka berbuat baik. Timbang rasanya luar biasa, santunnya luar biasa, hukumnya betul-betul ya adil begitu. Dapatkah dia kehidupan yang baik? Dapat, di dunia dapat. Akhiratnya yang tidak dapat. Di dunia dapatlah. Bohong dan dusta kita kalau seandainya kita mengatakan tidak dapat kebaikan hidup. Diberi oleh Allah mereka kebaikan hidup dunia. Cuma untuk akhirat tidak ada apa-apa. Nah, bagi orang beriman ini yang diingatkan oleh Allah, kamu dapat dua keuntungan. Kehidupan dunia, kalau kamu berbuat amal soleh, berbuat baik, pasti kamu dapat. Karena kamu adalah orang-orang yang beriman. Dan harusnya orang-orang yang beriman itu kan lebih banyak, lebih kuat, lebih ikhlas, lebih tulus dia di dalam beramal soleh, di dalam berbuat baik dibandingkan dengan orang kafir yang tidak beriman sama sekali. Dan di akhirat kami akan sediakan upah yang jauh lebih baik, kata Allah, itu surga. Disebabkan apa-apa yang telah diamalkan oleh orang mukmin selama kehidupannya di dunia. Jadi syarat untuk mendapatkan kehidupan dunia baik, kehidupan akhirat baik, iman diperkuat, dan kemudian iman yang kuat itu melahirkan amal-amal soleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita mendapat kebaikan pada kehidupan dunia dan kebaikan pula nanti pada kehidupan akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.